Rumah Kentang. Legenda rumah kentang di Bandung berkisah tentang rumah di Jalan Aceh yang sering dikaitkan dengan bau kentang pada malam hari. Dalam versi mitos yang beredar, bau itu muncul karena seorang anak kecil berkebangsaan Belanda jatuh ke dalam kuali besar berisi kentang dan meninggal di dalamnya, sehingga arwahnya dianggap masih gentayangan di rumah tersebut. Di sisi lain, penjelasan dari warga sekitar menyebutkan bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh ahli botani yang menanam tanaman berbunga dengan aroma tertentu yang pada suatu kondisi bisa menyerupai bau kentang, terutama pada malam hari. Kisah mengenai rumah kentang ini diangkat menjadi film, yaitu Rumah Kentang pada tahun 2012, serta Rumah Kentang The Beginning pada tahun 2019. Beras plastik. Pada tahun 2015, publik pernah dihebohkan mengenai temuan beras yang dibuat dari plastik yang katanya berasal dari Tiongkok. Kisah ini bermula dari unggahan seorang penjual nasi uduk dan bubur ayam di kota Bekasi, yaitu Dewi Septiani, yang mengeluhkan beras beliannya tidak kunjung menjadi bubur saat dimasak. Air rebusannya mengeruh aneh dan membuat sakit perut. Unggahan ini viral dan memicu kepanikan masyarakat. Namun penjelasan resmi dari BPOM dan Puslap Polri menegaskan bahwa isu beras plastik adalah hoax karena sampel beras yang dilaporkan terbukti bebas dari unsur polimer plastik. Serta ada fakta lain, di mana biaya untuk membuat beras tiruan dari biji plastik justru jauh lebih mahal dibandingkan harga beras asli, sehingga sangat tidak masuk akal untuk dijual ke pasar. Ya badai ya badi. Sebelum saya jelaskan, coba kalian baca kalimat ini. Kalimat ini dulu pernah viral di TikTok. Banyak orang yang menganggap bahwa kalimat itu adalah sebuah doa tertentu. Namun itu sebenarnya adalah mantra untuk memanggil pocong. Belum diketahui awal mula pembentukan mantra ini, karena tidak ada bukti bahwa kalimat ini berasal dari kitab, ajaran mistik, atau budaya tradisional. Kemungkinan besar mantra ini adalah hoax, dan murni dibuat sebagai konten prank belaka. Pemburu hantu. Acara TV Pemburu Hantu adalah reality show misteri yang tayang di TV pada awal tahun 2000-an. Acara ini menampilkan sebuah tim yang terdiri dari ustadz dan praktisi supranatural yang dipimpin oleh Ustadz Solepati, di mana mereka akan mendatangi lokasi-lokasi yang dianggap angker dan mengerikan. Berbeda dengan acara uji nyali pada umumnya, acara ini menghadirkan aksi tim yang berusaha membersihkan lokasi dari gangguan gaib, di mana ada ritual penangkapan makhluk halus yang dimasukkan ke dalam botol kaca. Lalu juga Ustadz Solepati yang diklaim mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan menggambarkan wujud mereka di atas kertas dengan mata yang ditutup. Petrus misterius atau Petrus adalah operasi pemberantasan kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1983 sampai 1985 pada masa Orde Baru. Pada periode ini, masyarakat sering menemukan dengan luka tembak yang ditinggalkan di pinggir jalan, pasar, sungai, atau tempat umum lainnya. Korban umumnya adalah orang yang dianggap kriminal, mantan narapidana, preman, atau mereka yang masuk ke dalam list yang ditarget aparat. Yang membuat peristiwa ini sangat mengerikan adalah identitas para pelaku tidak pernah diumumkan secara terbuka. Karena itu muncul istilah penembak misterius. Banyak korban yang atau menghilang terlebih dahulu sebelum akhirnya ditemukan tewas. Sebagian sengaja dibiarkan terlihat oleh masyarakat sebagai bentuk shock terapi agar orang takut melakukan kejahatan. Opening Kuasa Ilahi. Kuasa Ilahi adalah FTV religi horor yang tayang di SCTV pada 2005 sampai 2006 dan menjadi salah satu tayangan yang cukup mengerikan bagi banyak anak Indonesia. Setiap episode biasanya menceritakan tokoh yang melakukan perbuatan buruk lalu mendapatkan azab yang dikaitkan dengan kuasa Allah. Bagian seram yang paling diingat justru adalah openingnya, di mana lagu Kuasa Ilahi yang dinyanyikan oleh Sulis sukses membuat merinding beserta kompilasi adegan-adegan mengerikan yang ada di openingnya. Reportase investigasi tema makanan. Reportase investigasi merupakan acara Trans TV yang biasanya mengungkap kecurangan yang terjadi di masyarakat dengan menghadirkan pelaku kecurangan sebagai narasumbernya. Acara ini dulu bertujuan untuk mengedukasi penonton, namun entah mengapa terkadang memberikan kecemasan bagi para penontonnya, terutama untuk investigasi bertemakan makanan. Misalnya saja episode yang menayangkan investigasi mengenai bakso tikus, nugget dan sosis yang dibuat dari babi, ayam tiren, makanan olahan kadaluarsa, makanan berbahan boraks, donat dari lilin, dan masih banyak lainnya. Masalahnya di dalam episodenya juga menampilkan proses pembuatannya yang terkadang menjijikkan dan membuat para penonton ingin muntah melihatnya. Lights Out. Film pendek horor Lights Out karya David V. Sandberg mengisahkan seorang wanita yang melihat sosok misterius yang hanya muncul saat lampu dimatikan dan menghilang ketika lampu dinyalakan. Bagian yang paling mengerikan adalah pada bagian akhir, di mana saat wanita itu merasa sudah aman, tiba-tiba muncul jumpscare sosok hantu bermata putih tepat di samping tempat tidurnya lalu mematikan lampu. Saat kemunculan film ini, banyak penonton mengaku takut untuk mematikan lampu saat tidur. Mama minta pulsa.
pulsa. Mama minta pulsa adalah salah satu modus penipuan paling terkenal di Indonesia pada akhir 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Modusnya sederhana, yaitu pelaku mengirim SMS secara massal ke ribuan nomor secara acak dengan berpura-pura menjadi anggota keluarga. Biasanya mengaku sebagai ibu, anak, atau kerabat yang tertimpa musibah, seperti kena tilang atau dirawat di rumah sakit yang membutuhkan uang mendesak. Sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya mengirimkan pulsa atau mentransfer uang tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Di balik SMS itu, terungkap adanya jaringan besar yang terorganisir dengan pembagian peran, mulai dari pengirim pesan massal, penyedia rekening bank, pembuat identitas palsu, hingga penarikan uang hasil penipuan. Tax adalah film horor tahun 2014 yang mengisahkan tokoh bernama Wallace, seorang podcaster yang diculik oleh pria tua psikopat bernama Howard Howe. Secara bertahap, tubuh Wallace dibius, lalu dijahit ke dalam kostum yang terbuat dari kulit manusia hingga dipaksa berubah menyerupai seekor walrus atau anjing laut bertaring. Bagian yang paling membekas bagi penonton adalah pada bagian akhir, di mana Wallace yang sudah hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Setelah menonton film ini, sebagian orang mengaku merasa tidak nyaman atau bahkan takut saat melihat walrus karena selalu teringat akan sosok dari Wallace. Hantu Gila 3GP. Video Hantu Gila 3GP diupload oleh channel bernama Fernando Torres pada 6 Desember 2012. Video ini menampilkan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang sedang piknik di luar, di mana anaknya ini selalu menanyakan nama hantu apa yang sedang dilihatnya, seperti hantu Krasue yang sangat mirip dengan kuyang, hantu kerahung yang bisa terbang, hantu pisang yang sedang memakan pisang, hantu yang membawa nangka yang ternyata adalah banci, hantu berwarna biru, dan hantu tinggi yang diusir oleh sang ayah. Dulu video ini cukup mengerikan untuk ditonton. Namun ternyata video ini adalah iklan asal Thailand untuk produk lampu bernama Sylvania dengan slogan yang artinya di bawah cahaya tidak ada yang tampak menakutkan. Rumah Darah. Rumah Darah adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2010 dan dikenal sebagai salah satu film paling brutal dan membuat trauma pada masanya. Ceritanya mengikuti sekelompok anak muda yang terjebak di rumah milik Darah, seorang wanita misterius yang ternyata merupakan berantai bersama keluarganya. Para tamu yang datang dibius, disekap, lalu dengan cara yang sangat sadis. Karena tingkat kekerasannya yang parah, Rumah Darah menjadi film Indonesia pertama yang dicekal dan dilarang untuk tayang di Malaysia. Biji semangka. Dulu beredar mitos yang membuat anak kecil ketakutan, di mana katanya kalau tidak sengaja menelan biji semangka, nanti akan tumbuh semangka di dalam perut. Padahal faktanya, biji semangka sangat mustahil tumbuh di perut karena tidak ada tanah atau sinar matahari yang mendukung pertumbuhan. Jika biji semangka ditelan, ia akan keluar bersamaan dengan sisa makanan lainnya. Sebenarnya tidak diketahui mengapa mitos ini terus disampaikan oleh orang dewasa. Ada yang bilang orang dewasa takut kalau anak-anak nantinya makan buah apapun akan selalu dengan bijinya karena saking lahapnya. Ada yang bilang juga kalau orang dewasa khawatir menelan biji buah bisa menyebabkan usus buntu. Padahal itu juga mitos karena faktanya sebagian besar biji buah yang ditelan akan melewati saluran pencernaan dan keluar secara alami bersama feses tanpa menimbulkan masalah. Usus buntu sendiri umumnya terjadi akibat penyumbatan pada appendix yang dipicu oleh tinja yang mengeras, infeksi, atau faktor medis lainnya, bukan karena biji buah yang ditelan. Meski pernah ada beberapa kasus langka di dunia yang menemukan biji buah di dalam appendix penderita usus buntu. Jumlahnya sangat sedikit dan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa menelan biji buah merupakan penyebab usus buntu. Fenomena makam. Ada beberapa fenomena makam yang dulu saat diberitakan membuat banyak masyarakat merinding dan mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Pertama, ada kasus makam mengeluarkan darah di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2017, di mana faktanya ahli tanah menjelaskan warna merah kemungkinan berasal dari kandungan zat besi yang tinggi dalam tanah. Sementara warga sekitar menemukan kemungkinan lain, yaitu getah kayu ulin yang terpotong saat penggalian makam, lalu bercampur dengan unsur batu bara di lokasi pemakaman. Kedua, ada kasus makam meledak di Tulungagung pada tahun 2010, di mana faktanya informasi dari Kapolsek setempat dikarenakan uap panas dalam tanah yang tidak bisa keluar dan faktor cuaca yang tidak menentu. Ketiga, ada kasus makam pada tahun 2011 dari wanita bernama Desi yang di dalamnya terdengar suara orang menangis, di mana faktanya setelah dicek lapang oleh polisi dan banyak warga, mereka tidak mendengar suara apapun dan kemungkinan diakibatkan oleh sugesti massal. Dan masih banyak fenomena makam lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Rumah Gurita. Rumah Gurita adalah sebuah rumah unik di Bandung yang terkenal karena memiliki patung gurita hitam raksasa di atapnya. Banyak rumor menyebut rumah itu sebagai gereja setan, tempat pemujaan iblis, hingga markas sekte sesat. Lalu juga angka 666 yang menjadi nomor rumah dikaitkan dengan satanisme. Walaupun tidak ada satupun bukti, tetap saja mitos ini terus beredar dan berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Pada tahun 2009, pihak penjaga rumah secara terbuka membantah seluruh cerita itu dan menjelaskan bahwa bangunan itu hanyalah rumah tinggal biasa. Popularitasnya semakin meningkat setelah kisah ini diangkat menjadi film horor berjudul Rumah Gurita pada tahun 2014. Adegan
G30 SPKI. Pengkhianatan G30 SPKI adalah film dokudrama propaganda Indonesia yang dirilis pada tahun 1984 dan menceritakan versi resmi pemerintah Orde Baru mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965. Selama bertahun-tahun, film ini wajib ditonton oleh siswa sekolah dan ditayangkan setiap malam 30 September. Bagian yang paling membekas adalah adegan-adegan film ini menampilkan para jenderal, penembakan Jenderal Ahmad Yani di rumahnya, hingga pembuangan jenazah ke sumur lubang buaya. Namun sejumlah sejarawan kemudian menyatakan bahwa beberapa adegan tersebut merupakan dramatisasi dan tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta sejarah.